Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, sahabat anugerah semua. Baik, ini apa kabarnya nih ayah bunda di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan ya untuk kita semua. Nah, eh, kali ini kita adakan acara parenting class bersama narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya, karena memang sering banget nih kita bahas-bahas mengenai parenting ataupun lain sebagainya. Nah, ini kita perkenalkan aja langsung Ibu Vindya Anjar Pramesti, SPSI, MPSI, psikolog. Halo Bu Vindi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Mbak gimana Baik kabar? ya, sehat ya. Oke, Ibu ini tambah cantik sekali. Iya. Iya, ini apa namanya? Beliau ini saya perkenalkan terlebih dahulu ya bagi sahabat Mhm. Anugerah Pekalongan yang memang mungkin belum pernah menonton live kita atau yang memang belum kenal dengan Bu Vindi. Nah, Bu Vindi ini adalah psikolog di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Nah, beliau praktek ini di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 sampai jam 3 sore. Betul Ibu ya? Betul. Baik, nah ini kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget pastinya. Nah, di sini kita akan mendengar penjelasan-penjelasan dari Bu Vindi mengenai sex education sejak dini. Nah, apa harus atau emang harus sex edukasi sejak dini? Nah, kali ini juga saya sangat excited banget nih Bu, karena memang mungkin di Indonesia sendiri memang untuk pembahasan mengenai sex education itu memang masih dianggap tabu atau terdengar tabu ya. Nah, ini memang kita harus atau kita perlu membahas lebih lanjut karena untuk memberikan informasi bagi orang tua ataupun bagi anak-anak kita di rumah. Iya, baik. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin sex education itu tabu atau tidak Ibu? Atau boleh atau tidak nih? Iya. Sebelumnya saya mau nyapa dulu buat orang tua siapapun dimanapun gitu. Terima kasih untuk meluangkan waktunya gitu ya. Jadi memang di Indonesia sendiri ya memang ini memang benar sih katanya Mbak gitu. Kalau misalnya ini menjadi bahasan yang tabu gitu. Kenapa tabu gitu? Mungkin karena eh, seks sendiri itu dianggap bahwa itu hanya hubungan seksual saja gitu, hubungan intim saja gitu yang jadi bikin ih kok ngomonginnya itu sih gitu. Padahal sebenarnya pendidikan seksual itu kan lebih ke nggak cuman itu aja, ada organ seksual yang dibahas, ada fungsi organnya seperti apa, kemudian perubahan baik dari biologisnya seperti apa, psikologisnya, psikososial dan sebagainya gitu, akibat dari pertumbuhan dan perkembangan manusia gitu. Jadi sebenarnya yang dipelajarin itu luas ya gitu. Nah ini yang kalau ditanya tabu atau tidak, ya sebenarnya tidak tabu gitu. Oke, baik. Nah, ini untuk dalam kesempatan apa orang tua dapat mengenalkan pendidikan mengenai seksualitas? Oke, dalam kesempatan apa sebenarnya? Kalau bicara kesempatan, banyak kesempatan ya gitu. Maksudnya di momen-momen apapun gitu. Ketika misalnya lagi berbicara sama anak, lagi berdiskusi dengan anak gitu. Jadi kita nggak perlu menunggu ada momen dulu. Kita nggak perlu menunggu ada apa ya, ada masalahnya dulu baru kita bicarakan itu gitu. Oke. Nah, itu kan momen-momennya ya atau kesempatan apa? Nah, kalau misalkan sebenarnya pendidikan seksual ini kita boleh memperkenalkan itu dimulai dari tahap apa, Bu? Atau dimulai dari anak usia berapa? Ataupun bahkan atau dari bayi itu sudah mulai bisa diperkenalkan? Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ada nggak sih patokan usianya gitu ya? Sebenarnya kalau patokan usia tuh nggak ada patokan usianya gitu. Cuman memang
gimana kita menyampaikan itu disesuaikan dengan usianya anak itu berapa gitu. Karena ketika misalnya kita mengajarkan pendidikan seksual gitu ya untuk anak-anak yang memang sudah remaja atau untuk anak-anak yang udah usianya sekitar 8 sampai 10 tahun misalnya, itu akan berbeda ketika kita mengajarkan itu untuk anak-anak yang mungkin di bawah 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya kalau usia pastinya berapa nggak ada gitu, cuman ketika anak-anak ini diberikan informasi lebih dini itu akan lebih baik. Mengapa gitu? Karena satu, dia akan lebih siap gitu ya untuk menghadapi, untuk bisa beradaptasi pada tugas-tugas perkembangan berikutnya gitu. Karena kan setiap jenjang itu punya tugas-tugasnya sendiri, punya tahapan-tahapannya sendiri gitu. Nah, mereka akan lebih siap tuh di situ gitu. Itu sih Mbak sebenarnya. Oke, jadi memang tidak ada batasan umur ya, atau dimulai dari usia berapa, karena memang tahapan-tahapannya memang berbeda ya. Misalkan kita mengajarkan anak usia 2 tahun, itu kan memang berbeda dari 3, 4, 5, atau seterusnya gitu ya. Betul. Oke, nah ini gini, eh, penting ataupun mengapa sex education itu penting diajarkan untuk anak kita pada saat ataupun saat usia dini seperti itu. Oke, mungkin yang dua tadi udah saya sebutkan ya gitu, tentang bagaimana dia lebih siap dan bisa beradaptasi gitu ya. Eh, karena setiap tahapan perkembangan itu kan akan punya tugas-tugas yang berbeda-beda lagi nih gitu. Nah, ketika ini sudah dipersiapkan sejak dini, anak-anak ini sudah lebih aware, sudah lebih paham lebih dulu gitu ya. Jadi lebih mengenal lah lebih dulu gitu. Jadi ketika ada tugas itu terjadi, dia udah nggak kagok lagi nih gitu. Misalnya salah satu contohnya nih ya gitu, misalnya ketika anak itu sudah diberitahu, sudah diberikan pemahaman kaitannya dengan pubertas gitu ya. Bagaimana nanti ketika perempuan akan mengalami menstruasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ketika dia mengalami hal tersebut, dia udah nggak kaget lagi nih gitu, karena dia udah lebih siap dah untuk menerima itu gitu. Nah kemudian yang lain juga bisa untuk meminimalisir adanya informasi informasi yang kurang tepat lah ya gitu. Jadi seringkali kan memang namanya usia-usia anak ya, itu ada kalanya dia penasaran, pengen tahu gitu apa sih sebenarnya gitu, apalagi kaitannya dengan tubuhku gitu. Kenapa dia punya bagian ini dan aku tidak, dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika rasa penasaran ini tidak terjawab gitu ya, ditambah lagi dengan mudahnya ya saat ini tuh akses-akses untuk Iya. internet dan lain sebagainya gitu. Jadi uh, rasa penasaran ditunjang dengan penggunaan gadget yang mungkin kurang bijaksana. Nah, ini yang akhirnya bikin anak-anak mungkin dapat informasi-informasi yang uh, kurang bisa dipercaya lah ya gitu, sumber-sumbernya seperti apa gitu. Makanya penting sih di sini untuk kita bisa memberitahu lebih dini yang benar itu gimana sih, karena setiap keluarga pasti punya value-nya masing-masing gitu. Nah mungkin dari sini kita juga bisa mengajarkan, oh value di keluarga ini seperti ini, value di keluarga kita seperti ini, itu sih yang bisa kita kenalkan gitu. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalkan dari nilai-nilai dari keluarga masing-masing itu Betul. juga, kayaknya kan uh, kalau misalkan kita ajarkan sex education atau edukasi seks ini sejak dini, nah apakah akan berdampak pada keterbukaan anak kita di usia mendatang atau pada saat mereka dewasa seperti itu? Oke, itu kalau kaitannya dengan keterbukaan berarti terkait juga dengan bagaimana orang tua merespon apa yang diceritakan sama anak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang itu ada ya pertanyaan-pertanyaan anak yang random, yang kadang-kadang orang tua tuh udah mulai bingung gitu jawabnya gimana. Misalnya, lahirnya dari mana sih Ma gitu, kok bisa sih ada Iya. anak dan sebagainya. Nah, jika kita memang bisa menerima respon dari orang tua, itu yang akan ditangkap anak. Ketika orang tua misalnya bisa merespon itu dengan tepat, bisa memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan usia anak,
orang tua saya bisa diajak komunikasi nih gitu. Kalau saya pengen tahu, saya bisa nanya orang tua saya nih gitu. Nah, beda halnya ketika itu menjadi hal yang tabu, udah nggak usah ngomongin ini deh gitu ya. Itu akan menjadi efek tersendiri gitu untuk anak gitu. Iya, karena kan memang bagaimana anak kita mau tanya kalau orang tuanya juga nggak ngasih tahu gitu ya, Bu ya. Oh, karena kan memang banyak nih kalau di apalagi apa namanya di lingkungan ataupun yang masih memang belum aware mengenai eh, permasalahan tersebut. Jadi kan masih kayak, misalkan mau tanya nih, mah ini apa, ini apa, udah jangan. Nanti juga tahu sendiri. Nah itu tuh kadang banyak banget yang masih apa namanya yang masih terjadi di kita, Bu. Jadi kan memang jadi anak, jadi malah penasaran kan kalau nggak dikasih tahu. Nah itu jadi nanti bisa apa ya kayak cari-cari yang tadi betul Ibu Vindi katakan, cari-cari sendiri malah jadi yang penasaran tapi tidak sesuai ataupun tidak dengan narasumber yang benar gitu kan. Nah, ini nih berlanjut dengan pertanyaan lain. Nah, kalau kita perkenalkan atau kita menyebutkan organ-organ tubuh yang vital itu dengan nama-nama yang unik. Nah, karena memang masih anak-anak ya, jadi kan kalau misalkan terlalu benar ataupun terlalu vulgar kan memang agak gimana gitu ya. Nah itu kalau misalkan memberikan nama atau mengajarkan nama-nama itu dengan nama-nama plesetan atau nama-nama unik itu sebenarnya boleh nggak sih? Oke, iya. Sebenarnya ketika ini balik lagi ya gitu, ketika kita memberikan nama unik untuk organ-organ seksual tuh sebenarnya tujuannya apa sih gitu? Apakah karena malu kah gitu untuk menyebutkan namanya ataukah karena apa sebenarnya gitu? Karena tidak ada yang salah juga kan ya gitu ketika kita menyebutkan dengan ilmiah sesungguhnya gitu karena hal ini justru akan membingungkan nantinya gitu. Misalnya nih gitu ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak tepat atau dia merasakan sakit di bagian organ seksualnya gitu ya. Nah, yang mengetahui ya hanya orang-orang yang memang memberikan nama tersebut Iya, gitu. informasi di awal gitu ya. Ini apa ya gitu misalnya kayak ini burung, oh mungkin di rumahnya punya peliharaan mungkin atau apa ya gitu. Jadi itu sih pentingnya untuk kita menyebutkan dengan nama yang tepat itu seperti apa gitu. Oke, agar juga transparansi informasi itu juga nanti didapat dari anak itu ya, Bu ya. Betul, betul gitu. Karena Oke. ya lagi gitu. Karena ketika kita tidak memberikan informasi yang tepat itu seperti apa, di luar sana anak akan mendapatkan informasi lain yang mungkin Iya. kok nggak kayak yang diajarin ya, gitu. Ini kok beda ya. Kita tidak ada Jadi nanti malah bertanya-tanya gitu ya. kita tidak ada keterlibatan lah di situ jadi ada gapnya nantinya. Oke, ini coba saya tanya, kalau misalkan nih, bagaimana cara ngajarin anak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, Ibu? Oke, ini sebenarnya kalau misalnya orang tua itu ada lagunya sebenarnya. Kalau misalnya mau nyari di YouTube gitu ya atau apa gitu, biasanya kan anak-anak lebih gampang ya kalau misalnya lewat eh lewat lagu-lagu gitu. Atau orang tua juga bisa menyiapkan worksheet. Misalnya nih dari lagu-lagu gitu ya, misalnya kan ada tuh lagu sentuhan boleh ya gitu. Jadi mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh, mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilihat gitu. Nah ini seringkali yang sering terlupakan juga ketika orang tua mengajarkan mana yang boleh dan tidak boleh untuk disentuh. Tapi keskip nih kalau kalau itu juga tidak boleh dilihat loh gitu. Dan kita pun tidak boleh melihat gitu. Oh, kita Jadi juga nggak tidak boleh melihat. doang gitu, tapi untuk melihat dan dilihat pun itu tidak boleh juga gitu. Nah kalau misalnya masalah lagu itu yang pertama itu bisa cari di YouTube itu ada. Nah yang kedua ada juga worksheet. Nah saya tuh ada uh, mungkin ini nanti bisa dicari-cari sendiri ya gitu di mana-mana tuh ada gitu. Jadi worksheetnya itu ada cowok dan cewek sebenarnya.
Nah, ini yang worksheet cewek. Jadi bagian mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu ada di centang-centang. Jadi yang tertutup baju dalam itu misalnya tidak boleh gitu. Uh, nah, nanti di bagian worksheet-nya, nah ini kayak salah satu contoh umum ya. Yang umum itu ini yang boleh tuh yang centang-centang, yang nggak boleh tuh yang mana gitu. Nah, nanti di situ anak juga bisa diajarin. Jadi misalnya yang bagian centang-centang itu dikosongin. Jadi nanti atau misalnya nggak pakai kertas, pakai apa adanya boneka bayi-bayian Bu. Saya punya boneka bayi-bayian. Oh boleh boneka bayi-bayian juga. Sebenarnya cara mengajarkan seperti apa tuh fleksibel ya buat semua orang itu punya caranya masing-masing gitu. Cuman kalau untuk anak-anak memang akan lebih mudah ketika itu medianya nyata. Maksudnya bisa dilihat, bisa dipegang, itu akan lebih mudah untuk diterima sama anak. Oke, dan juga nanti kan bisa termemori sendiri oleh anak ya. Nah, kalau misalkan bisa disebutkan bagian tubuh mana yang memang kalau misalkan perempuan, nah itu yang bagian tubuh mana yang memang tidak boleh disentuh oleh orang lain, Bu, dan tidak boleh dilihat orang lain. Oke, biasanya itu gampangnya adalah bagian yang tertutup baju renang. Itu berarti bagian-bagian yang memang tidak boleh dilihat ataupun disentuh oleh orang lain gitu. Jadi kayak misalnya kepala, tangan, kaki, ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya untuk bagian-bagian lain, bagian-bagian bibir, mulut, terus habis itu dada, alat kelamin, nah itu bagian pantat, nah itu juga bagian-bagian yang tidak boleh untuk disentuh, dilihat oleh orang lain. Oke. Nah, kalau itu kan memang tidak boleh disentuh dan dilihat lah. Kalau misalkan nih, kayak ada orang tua kita yang anaknya masih kecil, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, kita pakai baju nih, Bu. Kita pakai baju di depan anak kita itu sebenarnya boleh nggak sih? Oke, Walaupun ya dia masih kecil. balik lagi sebenarnya ini usia berapa gitu kita mengajarkan dia gitu kalau misalnya eh kan yang tadi saya bilang ya setiap usia itu ada tahapan-tahapannya sendiri gitu jadi misalnya nih kayak umur 0 sampai 2 tahun gitu kita bisa tuh misalnya mengajarkan mana matanya mana hidungnya itu juga salah satu bentuk nih dari pendidikan seksual gitu nah nanti seiring berjalannya waktu kita mulai ajarkan nama-nama alat kelamin gitu ya untuk laki-laki apa untuk perempuan apa nah dari sini sebenarnya anak-anak tuh udah mulai mengobservasi gitu ya kayak kok yang cowok tuh gini, yang cewek tuh gini gitu ya. Nah, mereka mulai mengobservasi di situ gitu. Nah, nanti seiring dengan bertambahnya usianya dia lagi, di situ kita juga perlu bijaksana ya gitu. Kapan kita, misalnya kita bilang gitu, maksudnya kita sedang mengajarkan rasa malu. Misalnya kita mengajarkan untuk oke, gitu, kamu tidak boleh dilihat ini nih dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya ganti baju, itu misalnya harus di kamar mandi ataupun di dalam kamar, tidak terlihat orang dan lain sebagainya gitu. Tapi kita sendiri tidak mencontohkan itu gitu. Dengan Karena kan biar cepet gitu kan di dalam kamar, udah kayak ganti baju aja, pakai baju anaknya di samping ataupun di depan gitu kan. Iya ya. ya, children see, children do. Itu yang perlu diingat gitu. Jadi apa yang kita omongin mungkin anak-anak tuh lupa gitu. Kadang-kadang anak itu bukan pendengar yang baik gitu, tapi mereka itu adalah peniru ulung yang baik gitu. Jadi perlu hati-hati. Betul, sesuai yang diajarkan dari orang tua pastinya ya. Hmm. Oke, nah ini nih lanjut lagi dari tadi bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Nah, kalau misalkan nih, bagaimana cara mengajarkan anak agar menghindar dari orang yang akan menyentuh kita gitu, ataupun cara ngajarin anak untuk nolak disentuh orang lain gitu, Bu. Oke, Yang bagian sensitif tentunya ya. iya gitu. Kita juga perlu tahu ya gitu namanya sentuhan itu macam-macam gitu. Ada yang sentuhan memang memegang, sentuhan memang misalnya mengelus dan lain sebagainya gitu. Ada yang memang mengelus tujuannya memang ya sayang aja gitu. Ada yang memang tujuannya ke ranah yang lain gitu. Nah ini yang kita perlu bijaksana untuk ngasih tahu ke anak gitu. Jadi misalnya nih kita juga perlu kasih tahu ketika kita udah ngajarin nih mana sentuhan yang boleh, mana sentuhan yang tidak boleh gitu.
kita juga kasih tahu ketika memang kamu merasakan ada sentuhan yang bikin kamu tidak nyaman gitu ya, kamu berhak untuk bilang stop, tidak gitu. Dan jangan lupa untuk laporkan ke orang dewasa terdekat itu siapa gitu. Nah, ini juga pentingnya peran dari orang dewasa di sekitar gitu, baik itu misalnya di sekolah ya guru ataupun orang tua gitu, untuk menyikapi itu dengan bijak gitu. Misalnya ketika anak bercerita, oh ya itu didengarkan, oh ini apa gitu. Seringkali bisa jadi ketika anak itu bercerita karena mungkin kemampuan bahasanya yang memang belum kompleks ya gitu, jadi masih dianggapnya apa sih kamu tuh gitu. Jadi penting juga di situ kita untuk mendengarkan apa sih yang anak lagi omongin itu apa sebenarnya gitu. Mungkin kita bisa ini ya, kalau sebelum tidur itu pilotok gitu kan. Jadi apa kita mendengarkan cerita-cerita anak kita seharian itu, misalkan anak-anak kita di sekolah melakukan aktivitas apa aja, terus apa namanya bermain-main sama sama teman-temannya. Nah itu mungkin kita di situ sebelum tidur bisa mendengarkan cerita anak-anak gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalkan nih tidak sesuai atau ini jangan, ini salah, itu nggak apa-apa. Nah, itu kan kita bisa menilai dari cerita anak sendiri. Benar, karena kita kan sebagai orang tua itu satu sebagai edukator, dua Mm-mm. pendamping, yang ketiga itu sebagai pemantau. Mm-mm. Jadi edukator berarti kita memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi mana sih yang valid nih, kayak yang bisa dipercaya nih gitu tentang pendidikan seksual itu seperti apa. Nah kemudian kita juga mendampingi gitu ya, mendampingi agar terus berkembang itu seperti apa. Karena ya baik lagi step-stepnya perkembangannya anak itu terus bertumbuh, terus berkembang. Jadi kita memantau tuh di situ. Jadi akhirnya kita juga perlu untuk memantaunya di sini adalah melihat apakah anak-anak ini sudah menjalankan value-value yang udah, nilai-nilai yang udah diberikan dari bapaknya seperti apa gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat atau kita tonton berita di luar sana kan banyak sekali kasus pelecehan anak ya Bu ya. Nah ini Benar. itu kan sangat menyakitkan ya, maksudnya itu sangat mengkhawatirkan untuk kita sebagai orang tua yang mungkin meninggalkan anak di rumah sendiri dengan misalkan dengan eh, pengasuh ataupun misalkan nih menjemput anak itu dengan driver gitu kan, karena kan memang kalau saya lihat ini kan kasus-kasus pelecehan seksual anak itu malahan dari eh, apa namanya orang terdekat dari kita. Nah itu cara untuk meminimalisir itu seperti apa? Iya itu memang kalau dibilang ya gitu, memang untuk saat ini mulai terlihat nih ya peningkatan adanya pelecehan seksual itu, kasusnya semakin lama semakin meningkat gitu. Nah ini berarti kita penting nih untuk memberikan edukasi justru semakin dini lagi, semakin banyak lagi kita mendengarkan informasi-informasi yang diberikan sama anak gitu. Makanya kalau misalnya dibilang kayak ini caranya seperti apa, ya kita mulai dari hal terkecil dulu gitu. Maksudnya dari kayak tadi sentuhan mana yang boleh dan tidak boleh, nyaman atau tidak nyaman gitu. Include dengan orang tua pun sama gitu. Bahkan ada beberapa literatur yang bilang bahwa di usia 5 tahun itu seharusnya anak itu sudah harus bisa mandiri. Maksudnya harus bisa mandiri. Nah, misalnya nih, ketika dia akan BAB ataukah BAK gitu ya. Ketika dia membutuhkan bantuan, itu seharusnya yang dianjurkannya, disarankannya itu adalah orang tua yang memiliki jenis kelamin yang sama. Oh, Gitu. sebenarnya seperti itu ya. Ya, karena yang pertama itu kenapa di usia 5 tahun? Karena yang pertama anak-anak di usia 5 tahun ke atas itu dianggap organ reproduksinya sudah mulai berkembang gitu ya. Jadi dia sudah bisa merasakan respon, apalagi dari lawan jenis. Nah kemudian yang kedua kita juga
perlu mengajarkan ranah privasi gitu. Karena tadi kan kita udah ngajarin nih sentuhan yang boleh mana, yang tidak boleh mana, boleh dilihat siapa, tidak boleh dilihat siapa gitu. Nah, tapi dia tidak diberikan ranah privasi gitu, sampai gede terus aja dipantau gitu. Nah, ini akhirnya nggak belajar gitu. Jadi dia perlu tahu bahwa ya tubuhku itu kuasaku, aku berhak dengan tubuhku, ya it's okay gitu. Jadi makanya penting juga ya konsen. Maksudnya konsen ini kita apa ya tahu batasannya itu ada di mana. Gitu. Oke, jadi memang harus peran kedua orang tua ya Bu ya, tidak hanya uh, mom aja atau ibu aja, ini juga harus peran serta ayahnya juga. Karena memang, oh iya, kebanyakan kan kalau misalkan kita mau itu ya, kalau misalkan anak mau BAK, BAB, itu kan biasanya kan ya ibu gitu ya. Itu sebenarnya kalau misalkan sesuai jenis kelaminnya seperti itu ya Bu ya. Kalau misalnya memang udah di atas 5 tahun ke atas, memang disarankannya gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang tua yang bekerja dan lain sebagainya ya gitu. Jadi perbatasan tertentu gitu. Jadi kita mungkin bisa mengajarkan anak untuk belajar sendiri. Maksudnya kita memang melatihkan dia gitu sampai memang dianggap dia sudah siap dan memang benar-benar bersih gitu. Jadi kadang-kadang kayak ya udah sih gitu, tapi kebersihannya gimana nih kan kita juga perlu pantau juga gitu. Karena beberapa kasus-kasus yang terjadi pun seringkali malah justru dari orang-orang terdekat gitu. Jadi itu perlu dipahamkan ke anak gitu bahwa yaitu tubuhnya dia berhak untuk melindungi itu. Iya, tanpa kita ini ya berpikiran negatif ya Bu ya. Maksudnya karena kan memang kasus kita, di luar sana memang seperti itu, malah dari orang-orang terdekat kita kan jadi lebih khawatir ya, maksudnya wah ini orang yang sudah dipercaya tapi kok malah seperti itu kayak gitu. Oke, nah nyambung lagi kalau misalkan mandi nih Bu, simpel aja mandi lah. Kalau misalkan ada kakak adik yang beda jenis kelamin ataupun uh, lain jenis gitu ya, ini boleh kita mandikan berbarengan atau seharusnya sendiri-sendiri gitu? Iya, itu tadi kayak yang tadi saya bilang ya gitu, tergantung dari usianya berapa. Kadang-kadang kan ya biar lebih praktis lah ya gitu, karena menghemat waktu dan sebagainya gitu, sebagainya gitu. Tapi ketika memang Sendiri-sendiri ya. usianya ketika memang sudah menginjak tahun ke atas, memang untuk ya dia belajar untuk ranah privasinya ada di mana gitu. Oke, baik. Ini banyak banget yang kita dapat dari Bu Vindi. Mungkin ada uh, sahabat anugerah di rumah yang ikut join kita yang mau ditanyain langsung, langsung aja diketik aja di sini, nanti bisa langsung dijawab oleh Bu Vindi. Oke, memang untuk masalah sex education itu memang ini ya Bu ya, menarik. Namun memang banyak orang yang belum apa namanya, belum terbuka ataupun masih menganggap itu tuh tabu, itu tuh kayak kurang etis kalau diperbicarakan. Namun itu sebenarnya penting banget untuk dibahas dan juga untuk diinformasikan ke anak. Karena kan apa ya? Karena sekarang tuh banyak ataupun marak banget berita-berita di luar yang ya itu karena masalah seperti itu. Jadi kan kita aduh, iya ya. Karena kita Benar. tidak menginformasikan ataupun kita tidak mungkin kita tidak cerita dengan anak seperti itu. Ya memang sebelum kita mengajarkan ke anak ya gitu sebagai orang tua kan kita pertama emang perlu belajar dulu nih gitu. Kira-kira misalnya umur segini tuh saya ngajarinnya apa ya gitu. Ya kadang-kadang sering terjadi adalah orang tua tuh bingung gitu, apalagi ketika anak itu sudah ngasih pertanyaan-pertanyaan random gitu. Iya. Nah, trik yang dilakukan adalah tips and trick gitu ya. Yang pertama bisa dilakukan itu adalah tanyakan dulu yang anak tahu itu sampai sejauh mana sih gitu. Jangan-jangan yang dia ingin tanyakan sama yang kita persepsikan dari pertanyaannya anak itu beda nih sebenarnya gitu. Misalnya anaknya nanya, "Mah,
itu tuh dari mana sih? Anak itu tuh dari mana sih? Misalnya gitu. Padahal mungkin maksudnya dia apakah dari rumah, apakah Mm-mm. dia dari luar kota, apa gimana? Mungkin dia maksudnya seperti itu, tapi kita udah mikirnya, waduh pertanyaannya begini nih gitu, harus jawabnya gimana gitu. Jadi Oke. kita perlu memahami nih kan gitu, tanyakan sampai sejauh mana pemahaman anak. Yang anak itu ngerti itu apa. Jadi kita perlu jadi kita bisa tahu, oh yang perlu kita tambahkan tuh segini loh untuk umurmu, dan yang perlu kita koreksi dari pemahamanmu itu ini loh gitu. Itu yang pertama, makanya kita perlu belajar ya gitu. Nah, terus kedua, kita juga bisa pakai tadi, pakai alat bantu, bisa boneka lah dan lain sebagainya gitu. Terus bisa juga apa ya, kita bersikap jujur ya gitu. Kalau misalnya memang ketika pertanyaan itu bikin orang tua bingung, sulit nih jawabnya gitu, kayak jawabnya yang benar gimana ya gitu. Kita bisa gitu bilang sama dia untuk yang kayak oke gitu, nanti mama coba cari tahu ya gitu, kira-kira jawaban yang tepat itu seperti apa, jadi biar mama bisa jelasin ke kamu lebih baik lagi gitu, jadi ada pending waktunya nih gitu untuk nyari jawaban itu seperti apa gitu. Jadi di situ ketika memang udah menemukan jawaban yang memang sekiranya tepat gitu, kita bisa informasikan dengan misalnya duduk bareng atau pas lagi ngobrol-ngobrol santai. Itu kita bisa kemarin kamu nanya ini ya gitu, sekarang mama udah nemu nih jawaban yang tepat yang sekiranya bisa bikin kamu lebih paham gitu. Yang bisa lebih mudah dipahami anak seperti itu ya. Oke, mungkin ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kita karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan untuk sesi kali ini. Nah, karena followers kita itu ibu-ibu ataupun orang tua yang punya anak kecil ya Bu ya. Jadi tips untuk orang tua bagaimana mengajarkan sex education pada anak itu yang tadinya dianggap tabu, nah ini menjadi hal yang penting atau urgent untuk diajarkan. Itu tipsnya Oke, tuh gimana? tipsnya. Oh, kayak tadi aku mesti belajar dulu gitu, karena ya gimana caranya kita mau menginformasikan sesuatu yang kalau kita sendiri aja belum belajar gitu. Terus kita juga perlu untuk apa, mencari alat bantu. Kita juga perlu untuk menjawab pertanyaan anak itu sebaik mungkin gitu. Makanya kalau misalnya dirasa kayaknya saya belum bisa menjawab sekarang deh gitu, nah itu kita bisa pakai cara yang tadi ya gitu untuk mempending itu gitu. Terus kemudian kita juga perlu jujur sama anak tuh seperti apa. Kita perlu sabar ya, sabar. Terus kayak kata-kata yang sederhana untuk menjelaskan sama anak gitu. Ya anak itu kan kemampuan berpikirnya belum sekompleks itu, belum seabstrak itu gitu. Jadi kalau bisa gunakan kata-kata yang memang straight to the point aja gitu. Kata-katanya tuh seperti apa gitu, yang memang sesuai dengan usianya anak itu seperti Usianya. apa. Dan jangan lupa untuk gunakan kata-kata ilmiah yang tepat untuk penggunaan nama-nama organ-organ seksual. Gitu. Oke, jadi memang agar transparan juga ya Bu ya untuk yang Betul. di informasinya dari anak itu. Mm-mm. Oke, Bu Cindy, ini sangat menarik dan juga ini penting banget nih untuk informasi bagi orang tua ataupun bagi anak-anak kita. Oke, baik. Ini mungkin karena sudah 30 menit kita sudah bersama, ini kita cukupkan aja dan nanti kita lanjut dengan pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, mungkin untuk sahabat beberapa kalangan semua yang ingin ataupun ada pengen nih bahasan apa yang perlu kita bahas ataupun kita lebih jelas, nanti bisa langsung aja di DM ataupun nanti di kolom komentar Rumah Sakit Anugerah. Nah, ini saya informasikan sekali lagi, untuk Bu Vindi sendiri, yaitu
psikolog di Rumah Sakit Anugerah Pekalongan. Jadi kalau untuk ayah, bunda, atau keluarga dan juga untuk teman atau saudara lain yang memang perlu untuk konsultasi, nanti bisa langsung aja ke Rumah Sakit Anugerah di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu di jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Oke, terima kasih Bu Vindi atas waktu dan juga ilmunya. Iya, sangat bermanfaat bagi kita semua Ibu. Terima kasih dan kita cukupkan aja ya. Nanti kita akan bahas di tema-tema yang lain yang semakin menarik dan juga yang memang perlu kita ulik lebih detail lagi gitu ya. Oke, terima kasih semua yang sudah join dan juga Bu Vindi. Selamat siang, semoga sehat semuanya atau sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.